kita mau mengadakan kegiatan coaching setelah pasca observasi setelah pra observasi sama observasi kemarin ya Bu Ripka ya. Iya, Bu. Ini ada beberapa catatan saya dalam prosesnya Bu Ripka nih ya. Sejauh ini sih saya melihat Bu Ripka untuk pembelajarannya ini sudah cukup aktif. Jadi kayak kemarin nih saya udah lihat anak-anak terlibat ya pada saat Bu Ripka memberikan pertanyaan pemantik nih kepada peserta didik. Nah itu di situ terlihat anak-anak cukup aktif. Nah cuma ada beberapa catatan ya Bu Ripka. Kemarin itu pada saat awal ya, kegiatan awalnya itu belum ada seperti setelah berdoanya sudah, untuk berdoanya sudah, cuma untuk pemantapan di P5 di awal pembelajaran belum ada ya kayaknya ya. Betul nggak? Belum ada, Bu. Belum ada ya kemarin kemarin karena saya lihat langsung ke pertanyaan pemantik gitu ya. Jadi belum ada ke seperti ice breaking atau apa ya untuk membuat siswa konsentrasi ya, seperti itu gitu loh. Tapi semuanya sih secara keseluruhan pembelajaran Bu Ripka sudah terlihat aktif, baik, dan anak-anak juga di sini saya lihat aktif dalam mengikuti games yang Bu Ripka buat seperti itu. Terus sudah berkelompok juga ya, artinya sudah membuat anak-anak itu berperan aktif. Nah kemudian di sini juga saya sudah lihat Bu Ripka juga sudah membahas hasil diskusi bersama untuk menarik kesimpulan. Jadi dalam proses pembelajaran itu Bu Ripka menarik kesimpulan sudah bersama anak-anak, jadi tidak dari Bu Ripka sendiri sebagai guru gitu. Terus kemudian anak-anak juga sudah aktif ya, di sini saya sudah melihat sudah aktif untuk mampu mengidentifikasi pencemaran. Jadi lihat begitu anak-anak itu sudah aktif gitu, karena memang di materi sebelumnya Bu Ripka sudah memberikan ini ya penjelasan diskusi awal dulu tentang jenis-jenis pencemaran. Iya, jadi games itu adalah seperti asesmen ya berarti ya. Seperti asesmen, apakah sudah paham dengan materi yang sebelumnya gitu, dengan pertemuan sebelumnya. Berarti kan di pertemuan sebelumnya itu sudah ada pemberian materi ya, pemberian materi tentang pencemaran tadi. Jadi itu lebih ke berarti ke proses penilaian tetapi diskusi caranya ya. Betul. Nah, saya juga lihat Bu Ripka ini sudah dekat sekali dengan anak-anak ya. Kelihatan anak-anak itu nyaman belajar dengan Bu Ripka, nggak malu-malu menyampaikan pendapatnya dan cenderung terlihat aktif gitu. Cuma selama mengajar di kelas 7D ini ada nggak kendala-kendala yang Bu Ripka hadapi, seperti misalkan ada anak yang malu-malu kayak kemarin tuh pas presentasi kan ada yang malu-malu tuh. Itu gimana tuh ngatasinnya itu kalau itu biasanya? Ya paling dimotivasi aja sih Bu. Maksudnya kayak kemarin kan ada yang mungkin jawab juga takut salah gitu kan. Jadi saya paling cuma bilang ya salah benar itu adalah proses pembelajaran. Jadi cuma supaya anaknya juga berani untuk mengatakan pendapatnya. Paling itu sih caranya Bu. Biasanya gitu ya. Iya. Tapi secara keseluruhan sudah aktif sih anak-anak. Artinya sudah mengikuti pembelajaran dengan baik gitu ya. Terima kasih Bu Ripka ya. Iya. Nanti dikat aja. Mungkin dipotong aja ya Bu Linda nanti itu ya, itu ada suara brok dipotong itu. Jadi untuk pembelajarannya ini Bu Ripka kemarin menggunakan games nih ya. Nah selain dengan menggunakan games ada lagi nggak Bu Ripka? Pernah yang ini Bu, yang sama beda kelompok dikasih beda bahasan itu. Apa ya istilahnya itu? Yang STAD ya. Nah itu pernah. Oh jadi antar kelompok beda pembahasan. Beda pembahasan, nanti keliling gitu buat dengerin kelompok lain. Oh semacam kayak window shopping ya? Window shopping, tapi kalau window shopping kan dia berdiri ya. Iya betul. Nah kalau ini dia tempatnya duduk, jadi tetap beda duduk. Kelompok. Itu pernah. Terus ya paling pakai ya media-media sekarang kayak misalnya Quizzes, betul. Jadi ada variasi ya kegiatan pembelajarannya. Jadi tidak monoton hanya pada satu kegiatan gitu.
Tapi memang kalau anak-anak sekarang tuh cenderung yang motorik ya. Kalau mereka yang suruh baca atau apa biasanya Udah agak-agak bosan Bu, apalagi kan pelajaran IPS ya Bu ya. betul. Kalau misalnya dikasihnya kayak gitu-gitu lagi, saya rasa pasti Sudah bosen ya. bosan. Kalau disuruhnya baca aja Iya, ya. baca aja pasti bosan. Jadi disiasati cara membacanya ya, gitu. Cara mereka mau membaca itu gimana caranya, gitu kan. Secara umum untuk proses pembelajaran Bu Ripka, saya bukan menilai ya, tapi lebih kepada memberikan masukan kepada Bu Ripka. Sudah bagus dan mudah-mudahan kedepannya bisa dikembangkan lagi, lebih bagus lagi supaya anak-anak betul-betul bisa menikmati proses pembelajaran di kelasnya Bu Ripka. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk catatan praobservasi. Setelah ini saya mohon untuk Bu Ripka isi ini ya Bu Ripka ya. Ini kan ada lembar catatan refleksi diri ya. Nah di sini tuliskan umpan balik dari Bu Ripka di sini apa yang dirasakan setelah di coaching dari proses praobservasi. Kepotong aja ntar nih Bu. Diulang lagi aja. Ya. Jadi setelah nanti dari kegiatan ini silakan Bu Ripka untuk mengisi apa yang Bu Ripka rasakan setelah di coaching, di supervisi ini dengan teknik coaching. Yang selama ini kan kita supervisi masuk aja gitu ya. Nah kalau kemarin kan kita sudah melewati langkah ada praobservasi, ada observasi, dan hari ini kita ada pasca observasi. Bagaimana rasa yang Bu Ripka rasakan dengan teknik supervisi seperti ini? Mungkin bisa ditulis di sini ya Bu ya. Oke, nanti bisa diserahkan ke saya. Terima kasih sebelumnya ya Bu Ripka. Baik ya. Ibu, sama-sama. Terima kasih juga Bu Bina. Iya, di sini boleh diisi juga. Terima kasih. Sudah cukup ya Bu Linda. Saya matiin dulu. Udah Ibu. Berarti ini